Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang perawatan burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman ya. Ada kicau mania yang bertanya, kapan waktu yang tepat untuk memaster burung kicauan atau burung murai batu ya. Jadi begini teman-teman, jadi ini idealnya ya, yang akan saya sampaikan ini idealnya. Tapi kan kadang-kadang kita itu waktunya terutama yang kerja ya, terutama yang kerja ini agak sulit ya teman-teman. Jadi teman-teman ini harus menyesuaikan diri, intinya gitu. Jadi keperluan di master itu apa sih? Sebenarnya di master itu untuk menambah koleksi isian yang ada pada murai batu kita gitu ya. Diharapkan murai batu tersebut bisa ngisi ya, gitu. Ngisi berarti kalau dilombakan itu ada variasi isiannya, nah itu ada kemungkinan masuk podium. Nah, itu teman-teman ya, apalagi bawainnya itu ngunci, misalnya suara kenari panjang tuh, kenari gitu ya. Jadi awal, tengah, akhir ada semua kenarinya misalnya gitu, atau suara lobet atau cililin misalnya seperti itu. Jadi begini teman-teman, waktu yang ideal ya, waktu yang ideal yang harus teman-teman lakukan yaitu yang pertama, ini untuk yang banyak waktu ya teman-teman. Untuk yang banyak waktu yaitu siang hari dari jam 11 sampai jam 1. Kenapa jam itu? Karena itu biasanya burung itu dia itu santai ya. Dia itu santai. Kalau pagi kan dia misalnya jam-jam 8 itu kan dijemur lah apalah kan gitu. Kalau siang itu jam segitu ya, jam 11 sampai jam 1. Nah itu di master. Terus kalau sore bagaimana? Di sore hari itu habis asar ya, habis dibersihin, habis dikasih makan ya kan, itu di master dari habis asar sampai jam 9. Kalau malam dimandikan, nah setelah dimandikan itu di master lagi. Jadi dari siang habis asar itu di master, nah malam misalnya dibuka mau mandi, biarin matikan dulu masterannya. Habis itu ntar selesai jemur, selesai mandi, diain-ainkan langsung kerodong, kasih jangkrik 2 ya kan, terus di master lagi gitu ya. Jadi sampai jam 9 atau 10. Nah udah itu, ini ideal ya, ini kita bicara ideal. Terus pagi gimana? Pagi habis subuh ya, habis subuh sampai jam 6. Nah itu di master. Biasanya kan dimbun pagi ya. Nah itu kalau ada tempat untuk naruh masterannya itu MP3, nah itu bisa, atau ditaruh di atas kandang ya. Ditaruh di atas kandang pelan saja. Nah gitu teman-teman ya. Itu cara memaster yang ideal. Ideal itu gimana sih? Ideal itu teman-teman banyak waktu dan bisa melaksanakan terapi masteran tersebut. Nah gitu. Kalau misalnya sibuk kerja bagaimana kan gitu. Kalau sibuk kerja ya paling malam doang kan gitu. Ya mau nggak mau dari habis maghrib misalnya ya sampai besok pagi. Kalau MP3-nya pun tidak habis, biasanya nggak nyampe pagi udah habis MP3-nya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau malam itu kan untuk tidur teman-teman, buat istirahat gitu ya. Itu ya, itu idealnya yang tadi, yang 3 waktu itu ya. Kalau waktunya susah ya dari sore sampai pagi gitu. Itu teman-teman ya. Jadi ya kita menyesuaikan diri. Nah, jadi ya seperti itu adanya. Kalau orang sibuk kerja, berangkat pagi, pulang sore, ya berarti kan bisanya masterinya itu hanya malam. Nah seperti itu teman-teman. Terus
bagaimana kalau pakai MP3, masterannya itu apakah satu isian atau bagaimana? Nah, karena kita tidak tahu ya, isian atau masteran mana yang disukai oleh burung kita ya, oleh burung murai batu kita. Jadi itu kombinasi, ada cililin, ada kapas tembak, jenggot, lobet, kenari. Nah itu di mix ya, di mix gitu. Itu kalau enggak pada waktu mabung teman-teman ya, hari-hari biasa gitu ya. Kalau mabung usahakan diisi satu isian, misalnya cililin selama 2 minggu misalnya. 2 minggu lagi misalnya lobet gitu. Terus 2 minggu lagi misalnya kenari misalnya kayak gitu, atau 2 minggu lagi isian kolibri gitu ya, gitu teman-teman. Kalau pas lagi mabung seperti itu kalau burungnya cerdas biasanya masuk ketika mabung itu ya, masternya seperti itu teman-teman. Tapi kalau sudah selesai mabung terus sudah sering di lomba, yaitu tadi variasi ya, variasi ada suara ya yang saya sebutkan tadi lah gitu ya. Jadi itu teman-teman. Nah, emang kita berharapnya kan ada yang masuk gitu kan. Nah, kadang kan kita udah capek ya kan, udah masterin sampai sebulan 2 bulan kok nggak ada yang masuk gitu kan. Nah, tapi kita nggak boleh putus asa. Bisa jadi dia itu sudah masuk ya kan, tapi mau bongkarnya itu dia itu masih enggan. Teman-teman coba perhatikan ketika habis di master misalnya sampai sudah 2 bulan dengan terapi seperti itu. Nah, diperhatikan dia itu kalau ngeriwik ada isiannya enggak. Nah, kalau ada isiannya berarti isian atau masteran yang teman-teman lakukan itu berarti sudah masuk gitu ya, sudah masuk ke dalam murai batu yang kita miliki gitu teman-teman. Berarti itu udah ada indikasi yang bagus. Nah, tinggal perawatan kita supaya di gantangan itu mau bongkar yang sudah dimiliki oleh dia. Nah, itu yang susah ya. Di perlombaan itu ya, hal-hal yang susah itu gini, bongkar isian di gantangan sama menemukan faktornya ya. Ini 2 hal ini ya, 2 hal ini yang susah dan perlu pembelajaran yang lebih intens gitu. Perlu coba-coba, perlu tanya sana sini yang udah master lomba kan gitu. Gitu teman-teman ya. Itu sekilas tentang kapan sih yang tepat memaster burung murai batu. Nah, itu teman-teman. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran terutama untuk pemula ya. Kalau yang udah master mau udah tahu ya gitu. Ini untuk pemula. Demikian akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.